Iya, iya. Jadi kalau beasiswa LPDP ini benar-benar itu ya, apa benar-benar dunianya sendiri gitu ya, di mana itu ada yang harus difamiliarkan, ada yang harus dihafalkan, ada yang harus disusun, ada yang harus rapi, gitu, harus ngapalin ini kayak gini gitu. Jadi memang kalau kalau buat aku memang harus masuk ke dalam suatu mode gitu ya. Jadi kayak oke, eh, 3 bulan ini fokus ke LPDP gitu karena emang banyak yang harus disiapkan dari dokumen, terus narasi dan lain-lain. Dan itu padahal pada pertama itu tahun 2024 akhir kan gagal gitu ya ke Australia. Eh, tapi jadi belajar banyak sekali emang dan akhirnya yang 2025 jadi menurutku sih lumayan kuat ya. Tahukah Anda, jumlah rumah sakit di Indonesia meningkat secara tajam. Tahun 2014 atau sebelumnya, sebelum ada BPJS Kesehatan, jumlah rumah sakit adalah 1.686. Sekarang ini jumlah rumah sakit lebih dari 3.170. Di beberapa negara Eropa, jumlah rumah sakit turun. Bahkan ada di negara Estonia tinggal 50%. Di Indonesia terus tumbuh. Maka dengan itu, dengan adanya BPJS artinya secara ekonomi investasi jalan. Dan jangan lupa banyak sekali informasi hoax yang Anda harus pikir apakah itu logis atau tidak logis. Demikian, terima kasih. BPJS Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan memberi motivasi. Saat ini saya sedang berada di program Sadono and Sadono yang merupakan program rutin sekarang sebulan sekali, yaitu komunikasi dengan Bambang YR Sadono yang biasa kita panggil dengan Raja. Apa kabar Raja? Sudah sebulan berlalu? Ya, alhamdulillah ya. eh, Cuacanya sudah mulai membaik ya. Ini juga sudah mau menjelang Ramadan. Ada beberapa Iya. eh, kegiatan sebelum Ramadan kayak kumpul dengan komunitas Islam di sini juga Hmm. beberapa kali juga udah. Terus ya, eh, Ya. ya Eh, rambutnya juga makin panjang ya. Jadi. Ya. Nah, kalau puasa di situ, kan pernah ada cerita bahwa puasanya kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Tahun ini seperti apa kira-kira? Eh, Kalau buat tahun ini tuh kurang lebih hampir sama sih, walaupun memang lebih pendek. Jadi kurang lebih nanti akan sekitar 12 sampai 13 jam gitu. eh dari yang awalnya mungkin imsaknya dari sekarang jam setengah 6, nanti pas akhir Ramadan sekitar pertengahan Maret nanti jadi setengah 5 gitu. Jadi kurang Nah, lebih ya lebih cepat sih. Cuman ya nggak seperti kayak bulan Desember yang mataharinya cuman 10 jam bahkan bisa 9 jam gitu udah enggak sih. Jadi kurang lebih nanti tetap sama. jadi jadi hampir hampir sama dengan di Indonesia atau masih beda? Masih lebih cepat sini sih, masih lebih cepat Oke. sini karena eh
mataharinya terbitnya di sini bisa menjelang jam 6 gitu. Bisa sekitar bahkan mungkin setengah 7 gitu. Masih bisa kayak gitu. Jadi ya masih lebih cepat sini, tapi perbedaannya cuma 1 jam 2 jam gitu aja sih. Oke, oke, Raja. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ini saya beritahukan bahwa bukunya sudah terbit. Nanti kalau kamu membutuhkan kita apa kirim, beri saja alamatnya di mana nanti kita kirim. Oke, jadi baik. Eh, ini adalah buku ulang tahun saya yang ke-69. Raja juga nulis ada di sini. Oke, nah Betul. Raja pada episode ini eh, akan apa ya kita lebih berbincang-bincang supaya bermanfaat untuk orang lain yaitu mereka yang pengen belajar ke luar negeri itu siapa tahu dapat pelajaran dari apa yang dialami oleh Raja sendiri. Oke. Tapi sebelumnya ini kan sudah 5 bulan. Kok semester satunya sudah selesai? Bagaimana ceritanya? Iya, jadi memang di sini semesternya lumayan pendek ya. Kalau buat master di UK setahun juga, nggak tahu mungkin yang 2 tahun yang lainnya juga seperti ini. Tapi memang eh untuk satu semesternya itu cuma sekitar 3 sampai 4 bulan seperti itu. Nah, untuk yang lainnya itu ada beberapa break dan proyek-proyek di luar dari pembelajaran di kelas. Jadi memang untuk kelasnya tuh sedikit dan ada tutorialnya juga. Jadi sesi tutorial dengan asisten dosen, asdos gitu, dan itu di kelas juga. Selain itu kita dituntut untuk belajar sendiri dan mengerjakan tugas. Jadi seperti kayak sebelum kelas kita dituntut untuk apa baca baca beberapa teks, terus lihat video. Nah, di mana nanti di kelasnya baru ada pembahasan gitu. Jadi Hmm. memang apa ya, waktunya Lebih banyak. efektif. Enggak, waktunya lebih banyak di pembelajaran sendiri gitu, mungkin di Iya, perpustakaan enggak atau di ruang maksud belajar. maksud saya ketika di kelas itu lebih efektif karena bukan dosen ceramah tapi tinggal diskusi. Iya, iya. Walaupun diskusinya di sini itu ya bukan diskusi yang mungkin terlalu aktif atau gimana, itu tergantung dari topik, tergantung dari siapa yang masuk pada saat itu. Dosennya tetap menjelaskan banyak, cuman eh bukan yang terlalu membahas terlalu dalam gitu. Kita yang mikir pertanyaannya seperti apa, dan kalau topiknya menarik nanti dibahas lebih dalam oleh dosennya seperti itu sih. Nah, untuk semester pertama itu berapa mata kuliah yang ditempuh? Kalau untuk semester pertama ada ada lima mata Hmm, kuliah. Iya, ada 5 mata kuliah, dan ada satu mata kuliah yang berjalan dari semester 1 dan semester 2. Jadi secara teknis lebih ke 4,5 gitu. Jadi semester 1 ini nanti 4,5 mata kuliah, yang semester 2 ini nanti 3,5 mata kuliah gitu. Karena oh disambi iya sama iya. disertasi juga seperti itu. Jadi ya ya memang jadinya banyak banyak sendirinya sebenarnya, apalagi dengan tugas yang Iya. lumayan besar juga ya dari sisi apa jumlah. Jadi Hmm. lebih ke Jadi arah kalau situ. satu semester sudah selesai, ada nggak yang misalnya harus mengulang gitu? Kalau mengulang, sampai saat ini belum menemukan kasusnya sih yang mengulang. Karena kalau mau mengulang itu nilainya harus sangat jelek sekali ya, harus di bawah 50. Jadi belum belum ada sih yang mengulang. Belum belum pernah ada Oke, kasus dari ya. anak-anak apa mahasiswa-mahasiswa Indonesia, sepertinya kok belum ada yang mengulang ya. Jadi moga-moga jangan. Iya, karena kalau mengurang rugi apa rugi waktu, rugi biaya. Oke. Nah, sekarang kita mulai aja. Mungkin ada sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh para
pendengar atau pemirsa atau teman-teman lain yang membutuhkan. Nah, Raja bisa bercerita. Jadi ketika sekarang akhirnya bisa belajar di Manchester di Inggris ini, itu sebenarnya merancangnya mulai kapan? Iya, eh kalau yang di Manchester ini sebenarnya merancangnya sejak dari itu ya, dari 2020 eh 2024 mungkin Hmm. 2024. Jadi pada 2024 itu kan percobaan LPDP pertama di mana itu kan aslinya mau ke Australia terus gagal, terus mencoba lagi membangun tujuan lain mungkin bukan di situ. Nah, salah satunya ya di Inggris ini, di Inggris yang juga cuman setahun, jadi nyoba nyari bidang yang sesuai gitu. Itu kalau dari Oke. sisi Manchester. Nah, maksud saya lebih mundur lagi. Jadi mulai kapan punya cita-cita bahwa pengen sekolah di luar negeri? Kalau sekolah di luar negeri, eh kayaknya waktu awal-awal kuliah ya di HI Undip ya. Karena pada saat SMA Hmm. waktu itu belum tahu juga. Lebih mikirnya kuliah di mana, dapat kuliah di mana, fokus belajar. Nah, pada saat akhir semester pertama di HI Undip itu, eh, saya kan pergi ke Ceko itu waktu itu. Hmm. Pergi ke Ya. Ceko, ada kegiatan volunteer dengan ISEC. Itu sebenarnya awal 2020 sebelum COVID, dan itu di sana banyak ngobrol gitu sama teman-teman internasional di mana mereka bilang bahwa ada beberapa dari mereka yang memang S2 di luar negeri atau bahkan S1 di luar negeri. Terus dari situ barulah lihat gitu gimana prospeknya, apakah mau lanjutnya di mana, kalau di Eropa tuh gimana, atau di Australia atau di Jepang gitu. Sebenarnya awalnya target, kalau dipikir-pikir lagi pas kuliah itu mikirnya S2-nya di Jepang, malah sebenarnya lebih di Asia Hmm. sekitar Cina atau Jepang gitu. Tapi setelah setelah melihat skill set dan memang lebih mudah juga terkait bahasa, akhirnya lebih cari targetnya ke negara-negara Inggris, jadi seperti Australia, Singapura dan Inggris gitu. Jadi awalnya memang targetnya ke Jepang dan Cina sih, cuman ya Oke. lagi-lagi lihat bidangnya dan cocoknya. Oke. Nah, nanti masih bisa S3-nya di Jepang kan masih Nah, bisa. aduh. Oke, Ya. Raja. Nah, setelah punya cita-cita itu, udah punya pikiran itu, lalu langkah-langkah apa persiapan yang dilakukan? Ini mungkin juga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen mempersiapkan. Iya, jadi kalau buat langkah-langkahnya itu sebenarnya kalau pas masa-masa kuliah, aku cuman nyatet aja ya, cuman nyatet di buku atau di papan tulis harus apa aja yang harus dilakukan gitu. Tapi ya kalau buat aku sendiri dia nggak apa ya, nggak langsung tak lakuin juga sih. Maksudnya lihat kesempatannya gitu. Mungkin ini kalau misal IELTS gitu ya, kan ada IELTS ada dan lain-lain itu, kayaknya kok belum bisa, terus mundur akhirnya ya baru 2024 jalannya. Tapi kalau buat pertama pertama sih itu ya, nyatat apa yang harus dipersiapkan, yang tahu dulu aja, baru terus nanti nyari-nyari lagi itu, nyari-nyari lagi di internet. Jadi banyak banyak risetnya emang di laptop itu, nyari-nyari di internet, universitas-universitas itu bentuknya seperti apa, bidangnya mau kemana, apakah memang mau lanjut HI, kalau mau lanjut HI nanti gimana gitu. Jadi memang ya lebih banyak ke riset sih universitas, tapi yang Ya. waktu itu menurutku lumayan berpengaruh itu adalah nyari jaringan-jaringan. Jadi dulu aku
nggak serta-merta ngambil informasi dari laptop langsung oh gini oh gitu gitu. Jadi cari gitu. Ada nggak orang yang udah pernah S2 di sini, ada yang pernah apa mungkin pernah masuk universitas ini, ada yang pernah ke sana atau gimana, dan itu tanya-tanya lagi. Dan akhirnya itu ya jadi eliminasi gitu, jadi eliminasi. Oh jangan di sini, jangan di sini. Ya. Kalau mau IELTS di sini, kalau mau ngumpulin dokumen di sini. Tapi itu juga dibantu sama dengan koneksi itu, terus eliminasi pilihan itu jadinya ketemu sama salah satu organisasi yang membantu untuk eh, mempersiapkan S2 itu. Jadi ada beberapa organisasi-organisasi di Indonesia yang menjual jasa untuk membantu gitu buat Hmm. S2. Jadi misal ngasih tahu dokumennya seperti ini, terus yang harus dipersiapkan ini, dan itu membantu banget sih. Tapi kalau enggak, ya tapi keluar uang juga itu ya. Jadi ya kalau nggak ada, kalau nggak ada ya riset sendiri berarti. Oke, nah itu kan dalam rangka memilih program studi, memilih tempat kuliah, gitu ya. Tapi secara umum kan tadi ada IELTS itu kan mempersiapkan bahasa Inggris. Iya. Nah, kenapa nggak pakai TOEFL sekarang? eh Kalau itu lebih ke itu sih apa? Lebih ke ketersediaannya di Semarang sih, karena waktu itu kan aku dibantu sama organisasinya juga, di mana mereka ternyata menyediakan IELTS juga. Jadi memang udah bareng aja sih sama itu. Sama kayaknya kalau Hmm. IELTS itu dari requirements yang dari universitasnya pengennya IELTS, jadi ya biar aman aja. Walaupun Hmm. katanya TOEFL bisa, cuman tulisan di websitenya IELTS, jadi ya itu sih. Iya. Sebenarnya apa bedanya? Kalau dari perbedaan mungkin lebih ke standarnya aja ya. Maksudnya kalau IELTS itu yang eh, jenis tesnya seperti ini, kalau TOEFL jenis tesnya yang lain gitu. Tapi ya tetap bahasa Inggris aja sih kalau menurutku. Cuman nggak tahu, belum pernah nyoba Iya, TOEFL sebenarnya. iya, Cuman ya iya. paling kayak beda Nah, jenis tesnya aja sih. baik, supaya membantu juga teman-teman yang berminat itu untuk lolos itu ya, air tertentu itu pakai apa? Kursus dulu atau seperti apa? Jadi kalau aku dulu kursus kilat ya, kursus kilat di Semarang. Eh, Kalau sebenarnya mereka kalau untuk IELTS ini kursusnya tuh sebenarnya butuhnya sekitar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu, dan itu bakal lebih murah gitu. Tapi karena waktu itu waktunya mepet, jadi aku bilang ke petugasnya, ada yang seminggu nggak gitu, ada yang seminggu apa enggak. Terus ya udah ada, tapi kamu datang setiap hari apa 3 jam apa ya. Jadi totalnya ada 15 jam gitu. Dan itu kayak ini bukan gimana-gimana ya, tapi pada saat itu tuh aku merasa cuman cuman butuh untuk difamiliarkan aja sama soal-soalnya. Karena kalau untuk Hmm. belajar ABC, belajar eh, tata kalimat, susunan kalimat gitu kan udah bisa. Jadi tinggal drill soal aja, di mana mereka bilang ya udah setuju gitu. Terus akhirnya ya seminggu itu dapat, terus alhamdulillah memenuhi syarat lah seperti itu. Tapi memang biasanya sebulan 2 bulan gitu sih. Akan segera terbit. Buku 100 Alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya Kebanggaan Alma Mater. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni ITS dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni ITS, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Oke,
Nah, sekarang bicara tentang LPDP, itu kan sesuatu yang krusial. Orang sudah diterima di perguruan tinggi, tapi bisa LPDP-nya gagal. Ya, Bagaimana cerita tentang proses mendapat beasiswa dari LPDP itu? iya, iya. Jadi kalau beasiswa LPDP ini benar-benar itu ya, apa benar-benar dunianya sendiri gitu ya, di mana itu ada yang harus difamiliarkan, ada yang harus dihafalkan, ada yang harus disusun, ada yang harus rapi, kita harus ngapalin ini kayak gini gitu. Jadi memang kalau kalau buat aku memang harus masuk ke dalam suatu mode gitu ya. Jadi kayak oke, eh, 3 bulan ini fokus ke LPDP gitu karena emang banyak yang harus disiapkan dari dokumen, terus narasi dan lain-lain. Dan itu padahal pada pertama itu tahun 2024 akhir kan gagal gitu ya ke Australia. Eh, tapi jadi belajar banyak sekali emang dan akhirnya yang 2025 jadi menurutku sih lumayan kuat ya. Jadi salah satu yang harus dipikirkan pertama kali itu adalah esainya dulu, esai. Jadi ada esai, Hmm. itu isinya apa, eh, terus substansinya apa, susunannya gimana, itu bakal sangat mudah sekali kalau eh, memang sudah pernah melakukan terlebih dahulu karena kalau kita udah pernah wawancara, udah sampai tahap wawancara itu kita jadi tahu apa sebenarnya yang dicari sama pewawancara itu gitu loh. Jadi kita pada saat aku udah wawancara yang pertama itu, aku jadi tahu kan apa yang dicari. Jadi aku tinggal masukin aja ke esai yang kedua gitu loh. Jadi emang pengalaman Hmm. pengalaman agak krusial banget sih. Pada saat awal-awal itu bener-bener nggak tahu apa-apa soalnya. Mau masukin apa, Hmm. cuman dibantu sama pembimbing dari organisasi yang bantu persiapan LPDP itu. Tapi itu masih nggak jelas dan lain-lain. Tapi ya setelah tahu gitu kan, oh tata caranya kayak gini, bla bla bla, jadi lebih siap lagi. Jadi esai tentunya ada persiapan LOA itu ya, itu LOA juga ada sendiri itu nyarinya gimana. Hmm. Tapi setelah dapat LOA, LPDP itu esai, esai masuk, terus ada Oke, sebentar. lagi LOA, Letter of acceptance. Acceptance. Artinya tanda diterima. Iya, dari universitas. Oke. Ya, LOA itu Letter of Acceptance, tanda diterima dari universitas, di mana itu nanti diupload ke LPDP sebagai bukti juga bahwa udah diterima di univ ini, mau pakai jalur reguler yang LOA gitu. Nah, terus kalau buat LPDP lainnya tuh selain esai itu ada beberapa kuesioner refleksi diri itu. Jadi Hmm. kelebihannya apa, kekurangannya apa, hobinya apa, hal apa yang dipelajari terakhir, baik pengalaman eh, pengalaman buruk, pengalaman baik, eh, jenjang karir, terus histori sekolah kayak gitu-gitu. Dan itu dipikirin juga karena kan salah satu bagian dari LPDP itu juga dari sisi psikologinya juga ada yang memperhatikan gitu. Jadi Ya. terus kalau udah itu semua, kalau udah sama LOA juga nanti eh oh ya kalau buat esainya itu eh bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris sebenarnya, tapi disarankan untuk yang kuliah di luar negeri esainya bahasa Inggris gitu. Gitu sih. Hmm. Terus Nah, sebentar. Essay itu tentang apa? Tentang bidang yang apa akan ditekuni atau akan dipelajari atau tentang apa? Semacam motivasi diri atau cita-cita atau apa gitu. enggak, jadi kalau buat esainya itu isinya ada background bidangnya ada sedikit, terus isinya rencana sih, isinya rencana. Hmm. Jadi pas di universitas itu mau ngapain, habis dari Hmm. universitas tuh mau ngapain, Nah. terus gitu. Jadi kayak background bidang,
terus Ya, rencana dari kecil 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 ke besar gitu. ya. Oke, sekarang tentang LPDP. LPDP ini kan jadi impian banyak sekali anak Iya. Indonesia ya, yang pengen itu. Sebenarnya seperti apa sih fasilitas LPDP itu? Kalau sebagai apa ya? eh Kalau aku sih sejauh ini belum ada keluhan ya, karena ya memang sangat luar biasa sekali ya. Kayak dibayarin pesawat, terus datang di sini ada uang pangkal untuk cari sewa, bla bla bla, dan juga asuransi kesehatan, semuanya benar-benar 100% di cover gitu loh. Tinggal living allowance-nya aja yang sebulan gitu, 3 bulan, paling itu aja sih. Cuman yang kayak akhirnya jadi ya tinggal ngaturnya aja gimana. Cuman ya memang kalau untuk jumlahnya kan ada beberapa universitas yang menghilangkan LPDP karena dirasa living allowance-nya kurang gitu. Tapi kalau dari aku sih ya Hmm, memang ya luar biasa sekali ya. Maksudnya sebagai hmm. apa? eh, nggak pernah dapat beasiswa sama sekali gitu, bisa sampai sini Iya. menurutku udah Nah, cukup sekali sih. ya. Artinya apakah berlebih, kurang, atau pas gitu kira-kira yang mana? Kalau aku bilangnya tuh lebih ke pas ya. Maksudnya Hmm. memang menyediakannya kebutuhan aja gitu loh. Memang lebih. Jadi eh, kan kalau pas di sini juga tidak Oke. diberi biaya transportasi itu enggak gitu loh. Jadi Ya. kalau kalau mau ke universitas gitu enggak ya nyarinya yang dekat gitu. Karena kurang lebih apakah akan jalan atau itu nanti ngatur sendiri gitu. Terus eh kalau buat eh apa uang sewa dan uang belanja gitu itu juga pinter-pinter lagi nyarinya, jadi lebih ke pas aja sih. Jadi ya ya udah. Oke. Telah terbit buku 100 anggota DPR DPD RI Inspirasi Indonesia. Bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami denyut nadi demokrasi Indonesia. Mengulas sepak terjang anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI, dalam menyikapi realitas bahwa setiap keputusan yang dibuat di gedung DPR RI memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Untuk pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Pokoknya bisa sekolah. Nah, sebenarnya sekolah itu kan cuma sarana ya, artinya cuma bagian dari apa prosedur yang harus dijalani. Tapi kan semua orang pasti punya goal ya, punya cita-cita. Sebenarnya apa yang mau dicapai dengan sekolah itu? Nah, Raja sendiri sebenarnya apa yang dibayangkan sehingga perlu sekolah S2 itu? Iya. eh Kalau buat aku sendiri sebenarnya mau belajar sisi teknikal ya, gimana membangun. Jadi kalau aku kan digital development gitu ya. Jadi gimana Hmm. membangun suatu komunitas untuk bisa lebih terkoneksi gitu loh, dari sisi Hmm. teknis maupun dari sisi sosial. Jadi dari Ya. sisi sosial itu lebih ke pembangunan komunitasnya, mungkin dari kultur, terus apa yang harus dipersiapkan, persiapan psikologis, persiapan mungkin keluarga atau dan lain-lain gitu. Kemudian dari sisi teknis juga bagaimana caranya gitu. Apakah harus membangun kabel atau harus punya tower, harus terus kalau udah punya tower gimana nyambunginnya. Terus kalau apakah butuh router atau gimana gitu sih. Jadi gimana caranya membangun komunitas bisa lebih terkoneksi dari sisi sosial dan teknikal, di mana itu aku pengennya ya bisa buat aku masuk ke eh, industri digital Indonesia sih. Memang Oke. jadi jalur Nah, masuk ke situ pengennya. ya, baik. Nah, itu adalah konsep dari cita-cita ya, keinginan. Nah, sekarang setelah benar-benar belajar,
walaupun belum selesai ya, baru separuh jalan. Keinginan itu terpenuhi nggak? Eh, dari keinginan itu sendiri sekarang terpenuhi, tapi lebih dari sisi sosial ya, lebih dari sisi sosial. Untuk sisi teknikalnya sendiri ini apa? Baru ada 2 pertemuan dari sisi teknikal yang diajarin. Jadi belum tahu, nanti kita lihat semester ini kayak gimana isinya. Yang pasti bakal tetap ngejar ya, karena ada beberapa dosen di sini yang memang udah ahli dalam bidang itu, dan ya kalau memang nggak dapat di kelas ya mungkin bakal lebih konsul ke mereka sih terkait apa ilmu lapangannya seperti apa. Siapa tahu diajak penelitian juga soalnya. Ya. Oke, nah pilihan Manchester University apa nilai lebihnya untuk keahlian atau materi-materi yang dibayangkan oleh Raja itu? Iya, jadi kenapa kok di University of Manchester ya terkait digital Ya. development itu. Jadi ada salah satu profesor di sini itu namanya Profesor Richard Hicks. Dia itu salah satu pionir gitu dari bidang digital Hmm. development ini. Jadi Hmm. setiap model, setiap ya bukan setiap sih. Banyak model, banyak teori, banyak eh, kerangka kerja itu punyanya dia semua. Dan dia ngajarnya Hmm. di University of Manchester. Aku sudah tanya dengan teman-teman di London, teman-teman di Edinburgh terkait pembelajaran di bidang yang sama. Itu pakai teori-teorinya Profesor Richard Hicks gitu. Dan dia ngajarnya di University of Manchester. Dan dia ini udah pengalamannya banyak sekali, pernah ngomong di UNICEF, pernah ngomong di PBB, terus dia juga sudah berpengalaman membangun komunitas itu. Jadi komunitas-komunitas tertinggal udah dia udah pernah terjun untuk gimana caranya bangunnya terkoneksi. Contohnya Ya. kalau yang tahun lalu tuh dia di pegunungan Peru tuh, itu entah entah gimana caranya dia bisa nyambungin internet di situ. Nah, jadi ya bayangin aja analoginya kayak belajar komunis sama Karl Marx gitu. Jadi langsung ke pusatnya, karena emang soalnya Iya. bener-bener itu. Jadi kayak misal buku ini gitu ya, buku panduan belajar gitu. Itu isinya ya nama-nama dia gitu, nama-nama dia. Jadi ya kayak Hmm. ya daripada ke Udah. London ya belajar Oke. dia, mending langsung aja ke dia. Jadi artinya udah ketemu apa empunya lah apanya itu Iya, pion ada ketemu. suhunya gitu ya. Iya, betul. Makanya makanya Oke. ya cukup puas lah Ya. bisa sampai di Universitas Manchester ini, karena emang benar-benar Oke. luar biasa sekali. Baik. Raja pada waktu mulai kuliah di Hubungan Internasional Undip, kemudian pernah punya pengalaman ya apa itu namanya job training atau apa pengalaman di Ceko, kemudian berpikir bercita-cita untuk bisa sekolah di luar Ya, negeri. Nah sekarang setelah 1 semester di Manchester ini, eh, apa ke depan yang sudah mulai muncul Raja programnya setelah lulus pulang kerja bisnis sendiri profesional jadi pegawai pemerintah atau langsung berusaha sekolah lagi meneruskan S3 atau apa? iya. Jadi kalau buat kedepannya itu kayaknya bakal banyak lihat kesempatan sih. Jadi lebih karena di sini banyak kesempatannya juga terkait jenjang karir. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar di sini itu di Manchester itu mereka Hmm. mereka yang bikin stand terus buka buka di depan gerbang universitas gitu. Jadi Hmm. bukan kita lagi yang nyari itu kalau buat di level ini gitu.
Dan juga dibantu, universitas sangat membantu ada yang namanya employability karir gitu. Hmm. Dan di Ya. mana kita bisa dapat sesi one on one, mereka tanya kita maunya kayak gimana, nanti mereka yang cari jaringan mereka gitu. Makanya aku bilang kayak sebelum-sebelumnya University of Manchester ini emang fasilitasnya gila gitu. Tapi bukan dalam sisi modern, tapi kayak menyeluruh gitu, lebih menyeluruh. Jadi kalau mental health ada, karir ada, makanan gratis ada, buku buku ada beberapa dari teman-teman Indonesia yang minta akses dari perpustakaan sini gitu loh, karena memang lagi cari buku. Ada beberapa teman Indonesia yang S2 juga di Indonesia atau lagi S1 gitu. Jadi memang luar biasa sekali. Dan kembali ke karir ya, cari kesempatan, mungkin cari kesempatan di sini kalau ada, tapi kalau memang kembali ke Indonesia lebih lebih mengincarnya lebih ke arah NGO, jadi non governmental organization atau non profit yang memang fokusnya ke development, di mana itu nanti posisinya eh, kalau bisa bilang yang diincar itu ya project management gitu, lebih ke project Hmm. management, project manager gitu, lebih kayak gitu sih. Ya, oke. Fasilitas terbuka, perusahaan-perusahaan membuka kesempatan, artinya di situ. Nah, kan semua kembali kepada raja sendiri. Sebenarnya mana yang kemungkinan-kemungkinan yang paling dekat dengan pilihan? Kalau eh, kemungkinan-kemungkinan yang dekat dengan pilihan itu ya eh apa ya? Jadi ada beberapa perusahaan non-profit di Jakarta itu, misalnya yang fokus digital itu ada FHI 360, itu Hmm. ada salah satu gedungnya dari Jakarta. Terus organisasi-organisasi internasional yang di Jakarta sebenarnya seperti Ya, UN dan ya. UNICEF, walaupun memang lebih, kalau apa ya, kalau mau lebih pasti lagi kan memang jalurnya lewat pemerintah ya. Kayak waktu itu pas di Kementerian Luar Negeri pas magang di sana itu ada beberapa yang bekas UN dan UNICEF itu. Kemungkinan bakal tanya sama eh, orang-orang itu lagi, mentor-mentor itu lagi mungkin ya, bakal tanya lagi sih gimana cara masuknya. Gitu sih paling. Baik. Akan segera terbit buku 100 Alumni Institut Teknologi Bandung Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni Institut Teknologi Bandung dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Bandung, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Oke. Jadi bekerja, berkegiatan itu kan menjadi ekspresi diri, akan menjadi apa ya, cara membuktikan kita bahwa kita bisa berperan apa. Tetapi salah satu pertimbangan eh, biasanya anak-anak muda kan juga dilihat dari segi apa, income, dari segi pendapatan itu di mana yang paling baik. Iya, kalau pendapatan ya kerja di sini pasti yang paling baik. Jadi kalau apa eh, apa ya apa eh, eh, perusahaan-perusahaan yang datang di gerbang universitas itu dia bukan perusahaan main-main juga. Jadi kayak waktu itu ada, kalau papa tahu itu eh, Big Four ekonomi. Hmm. Jadi PwC, tahu PwC? PwC, Private ya, per. ya. Nah, PwC, Deloitte, JP Morgan. Nah, itu perusahaan-perusahaan kayak gitu eh, yang tuh, jadi ya kadang-kadang aku datang gitu lihat nawarinnya seperti ya. apa, dan mereka open gitu loh. Jadi ya
nggak tahu bakal masuk atau enggak ya kalau kerja di situ, karena mereka kan lebih fokusnya ke konsultan dan finansial ya. Tapi ya Ya, kalau mereka nawarin ya kenapa enggak gitu. ya, oke. Itu Jadi, makanya kalau sudah itu ada di depan mata gitu kan jadi mikir juga gitu. Nah, waduh, kalau bisa ya, masuk oke. JP Morgan ya Jadi, lumayan juga. ya pertama bahwa selepas sekolah ini udah pasti ada pekerjaan lah ya, nggak akan jadi pengangguran lah kira-kira begitu. Nah, ya Tetapi juga jangan insya Allah enggak jadi. Tapi ya nanti lihat. Tapi juga jangan lupa bahwa kalau bisa belajar lebih lanjut pada usia masih muda itu lebih baik. Jadi kalau ada kesempatan, apalagi kesempatan bekerja di situ, terus kemudian melanjutkan S3 itu yang paling ideal. Jujur kalau Oke. aku setelah S2 ini eh, bayang-bayang S3 kok jadi agak kurang kayaknya Jangan. aduh ini Eh, S2 kayak gini nanti, soalnya ada beberapa teman S3 juga PhD ya, dan mereka ya. benar-benar setiap hari itu mereka benar-benar setiap hari review literatur gitu, terus Ya. mereka harus Oke. ngumpulin dan lain-lain itu, Ya jadi kayak nggak waduh. apa-apa, ya nggak apa-apa. Kerja dulu juga nggak apa-apa, apa berkegiatan dulu. Tapi cita-cita S3 jangan dihilangkan karena itu nanti akan apa ya lebih memudahkan untuk menuju karir yang lebih tinggi. Itu biasanya seperti itu. Nah, baik itu tadi bayangan-bayangan. Nah, sekarang supaya juga ada gambaran teman-teman yang mau mengikuti jalan seperti Raja itu, apa sih persoalan-persoalan yang dihadapi? Mungkin kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dan sebagainya. Kalau kesulitan maksudnya dalam mempersiapkan S2 ini ya Mas ya. Iya, termasuk persiapan, termasuk setelah sudah sekarang ini Oh ya. apa Oke. yang Ah, kalau persiapan eh, sebenarnya lebih ke arah waktunya aja sih, lebih ke arah waktu. Walaupun merasa nggak terganggu ya, cuman ya ya jadinya banyak itu ya apa ya mungkin ini pembagian waktuku aja ya, tapi banyak jadi nggak tidur gitu. Paling itu aja sih. Kalau dari time management hmm, sama mungkin ada ini kalau buat orang lain ya. Pengeluarannya nggak sedikit menurutku kalau buat persiapan ini. oh Pengeluarannya nggak ya, sedikit. Karena buat IELTS itu aja berapa 3 juta. Buat persiapan IELTS mungkin 3 juta lagi. Terus buat bayar persiapan beasiswa itu kita bayar organisasinya. Jadi itu kan sesi mentor gitu ya, one on one, mungkin 1 jam hmm, 2 jam, itu 1 jamnya bisa 200.000 atau gimana gitu. hmm, Kalau nanti mau latihan lagi nambah lagi gitu. Jadi hmm. kurang lebih mungkin ya eh, bisa 5 sampai 10 juta mungkin ada ya untuk pengeluaran ini. Belum belum pengeluaran-pengeluaran lain yang kita harus siap dulu gitu ya. Kayak misal asuransi kesehatan, visa dan lain-lain. Itu kan waktu itu kan aku minta papa dulu gitu loh. Walaupun diganti ya. Cuman ya harus ada siap dulu gitu kan 30 juta Ya. dan lain-lain. Jadi Cuma gantinya kemana kan juga nggak tahu. Oke, jadi nah kalau yang persiapan, kalau yang sekarang karena kalau saya melihat sepintas lalu kan Raja kelihatannya sangat apa ya, sangat eh, enjoy, sangat senang, sangat bergembira gitu. ya. Jadi artinya eh, nggak ada masalah-masalah anu kan ketika belajar.
Kalau ketika belajar enggak sih, nggak ada masalah. Cuman di sini itu harus harus selalu siap sih, nggak boleh lengah ya. Jadi kalau ketinggalan sedikit itu nanti bisa namanya namanya snowballing gitu ya. Nanti bisa lama-lama jadi besar, jadi besar, jadi besar karena memang apa pace-nya cepat gitu. Pace-nya cepat dan kamu kalau nggak tahu ya ketinggalan gitu loh. Jadi kalau misal tiba-tiba karena kelasnya kan seminggu sekali ya, kamu nggak masuk satu kelas gitu, nanti pertemuan selanjutnya udah beda lagi gitu, udah beda topik lagi, nggak ada pembahasan, kamu bakal perlu eh, minta sesi sama dosennya di waktu yang lain, di waktu dia sendiri untuk tanya-tanya. Karena kan kita banyak belajar model ya, banyak belajar model, kerangka kerja, di mana itu perlu dijelaskan gitu. Karena kalau nggak ada penjelasannya, kalau cuman baca aja itu jadinya kayak cuman kotak-kotak gitu. Jadi misal kayak mana ya, ada nggak ya? Jadi misal gambarnya kayak gini gitu ya. Ini kayak gini sebenarnya ada penjelasannya juga gitu loh. Cuman kalau kita baca aja kan jadi kayak nggak tahu gitu. Nah, kita harus minta sesi lagi. Jadi mengejar ketertinggalan itu sih. Sama eh adaptasi sama levelnya sih. Karena benar-benar sangat berbeda ya dengan S1 gitu ya. Eh terutama di HI Undip gitu. Nggak tahu kalau buat universitas yang lain apakah beda ya. Tapi benar-benar dari sisi teknis penulisan di sini benar-benar diperhatikan banget banget banget. Jadi kalau ada satu kalimat atau kayak satu susunan kalimat yang nggak masuk akal itu nanti dilingkarin sama mereka gitu. Kayak ini artinya apa gitu. Ini terus nyambungnya gimana. Jadi harmonisasi tulisannya itu benar-benar kayak harus harus dibaca ulang berkali-kali dan itu ya berbeda lah dengan S1 kayak waktu itu gimana dan itu pun kalau udah merasa harmonis gitu ya, udah nyambung banget dengan model dan lain-lain. Itu juga udah wah ini bagus nih gitu. Terus dapat nilai 60 gitu. Ya wis. Nah, ya udah bagus lah, nggak apa. Kalian 60 itu udah baik. 60 itu baik. Jadi kalau sistemnya di University of Manchester itu di atas 50 itu lulus. Kalau di atas 60 itu namanya merit. MERIT. Artinya merit itu artinya ya eh ada beberapa hal yang bagus lah gitu. Merit. Terus kalau di atas 70 itu distinction. Jadi di atas rata-rata. Jadi distinction itu kayak wah ini agak bagus nih itu perbedaan gitu. Terus kalau di atas 80 itu excellent gitu. Kalau di atas 80 kata profesorku sih itu sudah bisa dipublish katanya gitu. Cuman aku belum pernah dapat 80 kayaknya. Nah, kamu dapatnya paling tinggi berapa? Ya itu di atas 70 itu ada distinction pernah sekali dua kali lah. Tapi nggak pernah di bawah 60 nggak pernah. Oke, baik. Ya. Oke, terakhir, menurut pengalaman selama ini, ada nggak mahasiswa-mahasiswa LPDP yang gagal gitu, artinya yang nggak menyelesaikan tugasnya gitu? Kalau gagal nggak ada sih. Kalau gagal nggak ada. Eh karena ya menurutku LPDP ini filter yang itu ya, maksudnya filter yang bagus gitu ya. Di sini orangnya brilian-brilian semua. Jadi misal entah mereka Berarti pintar, beneran termasuk enggak kamu kalau brilliant aku dong. enggak. Makanya aku agak mikir juga soalnya orang-orang ini, waduh ini kok pada pintar-pintar semua kayaknya. Tapi kan di berbeda-beda bidang gitu loh. Jadi kayak ada yang di petroleum gitu, dia kayak apal batu-batu gitu. Ada yang dokter,
ada yang farmasi itu dia bisa fabrikasi gitu, dia pinter komputer juga. Terus kayak wah, emang LPDP ini emang gila gitu. Aku sampai bilang sama diri sendiri itu LPDP ini emang apa ya? Maksudnya kayak jadi percaya gitu loh. Jadi emang orang yang sampai sini tuh bukan bukan apa ya, bukan orang awam gitu. Jadi tambah bersyukur aja sih kayak alhamdulillah bisa masuk lah. Soalnya nggak nyangka sih sebenarnya. Karena udah ada yang buat buku gitu-gitu, Wah. Ada yang punya organisasi, ada yang mantan manajer Lego. Dia Ya, dulu kerja ya, di Malaysia gini-gini. Waduh ini orang gitu loh. Jadi ya, kayak wah ini jadi agak ya. gimana gitu aku Jadi jadi wah, artinya berarti sesama peserta LPDP itu saling apa ya, saling memperkuat apa motivasi atau semangat gitu. iya karena apa ya, ya kita cerita-cerita lah proses kita sebelum di sini kayak gimana gitu, dan mereka maunya kemana kita, dan sebagai orang dengan negara yang sama di negara lain itu kan pasti juga kita bondingnya di situ gitu loh. Oh, di Indonesia tinggal di Oke, mana bla bla bla. baik. Ini menarik saya kira, Raja. Bisa nggak misalnya apakah kamu atau mungkin saya itu wawancara dengan orang-orang yang istimewa itu. Jadi saya kira pengalamannya itu akan menjadi inspirasi untuk teman-teman lain yang pengen juga apa melalui jalur itu. Harusnya sih bisa ya, harusnya bisa, cuman ya orang-orang ini orang-orang sibuk soalnya tapi jadi Ya, ya makanya. eh, Jadi nanti kamu komunikasi dulu. Nah, terserah kalau kamu nanti yang wawancara terus kita kirim terima videonya juga bagus. baca Itu malah lebih bagus. Pak Jadi nggak papa papa aja yang wawancara Pak ini soalnya jadi nggak menyusahkan saya gitu ya. Tapi baik kalau Bang Karu beri nama, waktu, anu kamu yang atur, nanti oke, kita wawancara. nanti coba Ah, kita lihat ya, ada ada beberapa lagi? eh, ya sebenarnya aku juga sempat mikir kayak gitu sih karena ada beberapa karakter yang memang ceritanya eh, menarik sih menurutku gitu. Jadi Ya, ya itu sih. bagus. Itu malah mungkin bisa dibukukan loh itu pengalaman mereka itu. Banyak yang pengen tahu. Kan ribuan mungkin puluhan ribu anak-anak muda itu yang pengen mendapatkan kesempatan itu. Iya. Oke, Raja ada lagi tambahan? Eh kalau dari aku cukup sih. Semoga Oke. ya semoga bermanfaat lah untuk semuanya dan bisa membantu karena Ya. waktu aku apa ya? Waktu aku persiapan nggak banyak sih nemu video-video yang Hmm. apa ya bisa membantu secara real gitu. Kadang ada mungkin ada perbedaan atau gimana gitu. Cuman ya untuk bidang ini persiapanku kayak gitu sih. Moga-moga bisa membantu. Oke. Baik, Raja, terima kasih. Terus semangat, bergembira, berusaha nilainya bagus, jadi itu Iya, akan dibawa dalam karir selamanya. Ya, jadi sekali-kali ada yang di atas 80 gitu ya. iya. Terima kasih, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka 69 tahun Bambang Sadono, kami akan menyumbangkan buku yang ditulis atau disunting oleh Bambang Sadono untuk siswa SMA SMK, mahasiswa, dan perpustakaan SMA SMK atau perguruan tinggi. Dengan buku yang tersedia tertera pada video. Jika berminat, kirim nama beserta alamat sekolah atau kampus masing-masing dan pilih judul buku yang diinginkan. Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi kontak yang ada video.